Jadi tahanan rumah itu apa sih Kak Bella? Jadi berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 22 KUHP, penahanan rumah itu dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pengacara channel Pecah. Jadi kita bakal ngebahas tentang perkembangan Kak Bella ya, Perkembangan kasus Brigadir J itu. Ya, Brigadir J. Tapi kita di sini tuh ngejelasin berdasarkan hasil rangkuman yang telah kita peroleh dari pemberitaan. dari berita-berita yang ada di sosial media. Nah, dari berita-berita yang kami rangkum ini terdapatlah permasalahan baru, yaitu Putri Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka menyusul 4 tersangka lainnya, yaitu Baradae, Barada RR, K, dan suaminya sendiri itu Ferdi Sambo. Nah, Putri Chandrawati itu disebut-sebut ikut andil dalam merencanakan pembunuhan terhadap si Brigadir J ini Kak Bella. Nah, penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka sendiri itu dilakukan pasca menggali informasi dari CCTV yang merupakan alat bukti akurat terkait aktivitas di tempat kejadian atau TKP. Ketemu ternyata CCTV-nya Iya, waktu itu sempat hilang kan. Banyak hilang lah, rusak lah, banyak kan alasan-alasan yang Akhirnya ketemu dan jadi bukti kuat CCTV iya, itu. Nah, di sini Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri itu Brigjen Pol Andi itu melanjutkan penetapan tersangka terhadap Putri Chandrawati berdasarkan hasil gelar perkara, keterangan saksi dan alat bukti yang cukup. Nah, disitu menerangkan bahwa dari serangkaian penyidik telah memeriksa terhadap 52 orang saksi, banyak ya saksinya ya. Saksinya 52 guys. Iya, banyak, jadi termasuk ahli DNA, ahli uji balistik, ahli kedokteran forensik, ahli inafis, termasuk menyita barang bukti. Nah, ternyata dalam CCTV yang diperiksa oleh tim sus tersebut menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan sesudah terjadinya peristiwa di Duren 3 itu Kak Bella. Nah, rangkaian kejadian apabila diruntut secara kronologis itu sebagai berikut. Yang pertama itu Baradae menembak Brigadir J hingga tewas. Bribka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Dan Ferdi Sambo itu diduga menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam di Duren 3, Jakarta Selatan. Nah, Brigadir J ini ditembak oleh Barada E atas perintah Ferdi Sambo. Nah, pasca mengeksekusi Brigadir J itu, Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan, menggunakan senjata milik Brigadir J menembak ke arah dinding. Jadi tadi Kak, supaya terlihat terjadinya tembak-menembak, padahal itu pembunuhan kan. Kalau kita nonton berita atau baca di berita itu tuh ada bolong-bolong katanya di dinding rumah Ferdi Sambo itu. Yang katanya itu tembak-menembak itu ternyata itu hasilnya si Ferdi Sambo sendiri. Nah, sementara itu Ibu Putri memiliki perannya sendiri nih di berita ini. Nah, jadi apa sih Kak Bella yang peran dari Ibu Putri Chandrawati ini terhadap kasus pembunuhan Brigadir J ini? Jadi Putri Chandrawati itu dia tuh diduga berperan terlibat melakukan kegiatan-kegiatan yang jadi bagian perencanaan pembunuhan Brigadir J sendiri. Selain itu, Putri Chandrawati itu juga menyiapkan uang tutup mulut kepada para pelaku yang mengeksekusi atau yang terlibat dalam penembakan itu kan, yakni Barada E, terus Barada Brigadir RR dan K. Jadi terdapat dugaan bahwa Putri Chandrawati ini berjanji akan memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Barada E dan masing-masing 500 juta rupiah kepada Brigadir RR dan K. Jadi total uang yang diberikan itu diduga tuh 2 miliar untuk uang tutup mulut sendiri. Pasca itu janjinya si Putri Chandrawati itu janji kalau misalnya uang itu tuh akan diberikan pasca 1 bulan terjadinya penembakan itu.
Jadi dan Ferdi Sambo selaku suaminya si Putri Chandrawati itu akan menjanjikan kepada si Baradae selaku yang eksekutor utamanya itu tuh untuk membuat kasus ini nih penyelidikannya itu dihentikan atau berakhir SP3. Jadi kayak suami istri itu kong kali kong, gimana caranya itu tuh kelihatan kayak seperti yang mereka rencanakan, padahal akhirnya ketahuan. Nah, kan mereka tadi ngasih janji-janji kan yang suami istri ini kepada Baradae. Namun setelah Baradae itu tuh menerima perintah itu yang untuk nembak si Brigadir J itu, ternyata si Baradae-nya itu dijadikan tersangka malahan. Itu tuh katanya nggak jadi SP3. Terus atau juga di luar skenario, di luar skenario, di luar rencana mereka sama sekali. Terus si Baradae-nya itu juga nggak menerima uang, nggak turun menerima uang yang dijanjikan di awal, yang 1 miliar tadi. Jadi kayak ini udah bener-bener posisinya udah kepepet, udah kayak rugi. Jadi akhirnya dibuka kartu, si Baradae ini bilang kayak saya ini cuma menerima perintah atasan dan lain-lain. Terus juga si Putri Chandrawati ini kan selaku orang yang juga terlibat ya dalam pembunuhan Brigadir J ini, diduga terlibat, itu dia akhirnya dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP terkait dengan keterlibatan dia dalam pembunuhan itu. Jadi kan awalnya itu kan Putri Chandrawati ini kan dinarasikan dia ini sebagai korban pelecehan dari Brigadir J kan, makanya terjadi tembak menembak lah dan lain-lain itu. Tapi ternyata dia ini ditetapkan sebagai tersangka setelah penyelidikan dan penyidikan itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga dia itu terlibat. Jadi gimana sih prosedur penetapan seseorang menjadi tersangka itu sendiri? Penentuan status tersangka itu diatur dalam pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian. Yaitu di mana dijelaskan bahwa dengan bukti pemula yang cukup, yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti yang ditentukan melalui gelar perkara. Jadi kalau sudah ada barang bukti yang cukup tadi itu Kak, itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, terus juga berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah ialah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Yang tadi alat bukti itu berupa CCTV ya Kak? Ya, CCTV iya. Dan bukti-bukti lain juga. Berdasarkan apa yang diperoleh dari gelar perkara itu. Pasal itu mengusulkan agar Putri Chandrawati itu dijadikan tahanan rumah saja, mengingat katanya itu Putri Chandrawati masih memiliki anak bayi yang dimana seharusnya tidak dipisahkan dengan ibunya. Nah, jadi tahanan rumah itu apa sih Kak Bella? Jadi berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 22 KUHP, penahanan rumah itu dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan berdasarkan penjelasan pasal 22 ayat 2 KUHP, untuk penahanan rumah itu tersangka atau terdakwa tuh masih boleh keluar rumah dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Jadi dia tuh kayak ditahan di rumahnya sendiri tapi diawasi oleh pihak yang berwenang. Jadi itu kan banyak tuh jenis penahanan, kayak penahanan rumah, penahanan rumah, tahanan negara atau rutan, terus penahanan rumah dan penahanan kota. Gimana sih pengalihan jenis penahanan itu sendiri? Misalnya kayak Putri Chandrawati itu sebenarnya bukan tahanan rumah, tapi dia mau dialihkan statusnya menjadi tahanan rumah. Nah, itu gimana sih cara pengalihannya itu? Nah, tata cara pengalihan penahanan itu ialah 1. Penyidik dan penuntut umum menerbitkan surat perintah tersendiri yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jenis penahanan. Yang kedua itu jika yang melakukan pengalihan itu hakim, perintah pengadilan dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Yang ketiga itu tembusan surat perintah pengalihan atau penetapan pengadilan jenis penahanan diberikan pada tersangka atau terdakwa serta instansi yang berkepentingan. Nah, tadi kan kita sudah dengar tata caranya Kak Bella. Nah, jadi ada syarat-syarat untuk bisa mengalihkan tadi dari tahanan rutan misalnya ke tahanan rumah gitu. Pastinya ada Kak. Jadi persyaratan pengalihan jenis penahanan itu tuh jadi adanya pengajuan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tersangkanya atau keluarganya atau penasihat hukumnya yang diketahui oleh RT atau RW atau kepala desa. Terus wajib melapor diri kepada penyidik selama menjalani penahanan.
Terus apabila kepala satuan kerja mengabulkan permohonan, maka penyidik itu harus membuat surat perintah pengalihan jenis penahanan, terus berita acara pengalihan jenis penahanan, terus surat keterangan wajib lapor, resume singkat. Penyidik menyerahkan surat perintah pengalihan jenis penahanan kepada tersangka untuk ditandatangani oleh tersangka dan penyidik. Terus penyidik juga menyerahkan surat perintah itu kepada tersangka, keluarga tersangka, dan pejabat rutan. Terus kepala satuan kerja menugaskan anggota untuk mengawasi tersangka. Jadi itu syarat-syaratnya guys. Nah sekarang juga waktu itu ada muncul lagi Kak berita yang katanya kan pernyataan Kak Seto terkait usul pengajuan Putri Chandrawati sebagai tahanan rumah itu dianggap blunder. Nah itu kenapa dia bisa dianggap blunder itu? Jadi itu tuh dianggap blunder ya, orang-orang banyak yang kontra, kayak protes sama Kak Seto, kok gitu sih ngomongnya gitu. Karena banyak ya tersangka, terdakwa, atau narapidana bahkan yang itu sudah memiliki anak yang masih kecil tapi tetap ditahan di rutan atau masih divonis bersalah kan, tetap dimasukin ke penjara, ke lapas, sebab telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Contohnya tuh kayak kasus almarhumah Vanessa Angel sendiri kan, yang public figure juga, yang sempat tersangkut kasus itu, tapi dia tidak dijadikan tahanan rumah, padahal dia juga waktu itu masih punya bayi kecil ya. Itu masih ASI, masih si Gala itu masih dikasih ASI tapi dia tetap ditahan. Itu sih yang membuat masyarakat tuh Cak, kok ada adil sih, jangan mentang-mentang ini nih Cak, pejabat lah istilahnya itu, tapi diberikan Cak privilege ya, dikasih privilege, dikasih hak istimewa. Sementara kayak ini yang public figure aja tuh ditahan gitu loh, gimana yang kayak orang biasa, orang yang nggak punya kuasa gitu. Dia statusnya tersangka, dia masih punya anak yang harus diurus, yang harusnya itu nggak dipisahkan dari orang tuanya, terlepas dari statusnya apa, tapi dia tetap ditahan, tetap dimasukin ke penjara. Kok ini tiba-tiba kayak dia dapat hak istimewa cuma karena dia istri aparat gitu. Terus kasus ini kan masih bergulir ya Nat, jadi kita tunggu aja lagi progres kasusnya itu kayak gimana. Ya balik lagi kan penjelasan kami tadi itu berdasarkan berita yang telah kami rangkum, dan supaya lebih jelas lagi kita tunggu aja tadi hasil penyelidikan kedepannya itu seperti apa. Dan menurut kakak pribadi juga kasus yang pembunuhan Brigadir J ini bisa jadi refleksi gitu loh untuk Polri atau aparat negara lain untuk kayak membersihkan kembali citra Polri, demi memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat. Karena dengan kasus ini jujur aja ini cukup drama, dan akhirnya masyarakat tuh berspekulasi, ini sebenarnya gimana sih, ini ada konspirasi apa di balik kasus ini dan segala macam. Mungkin itu dulu penjelasan dari kami berdua terkait perkembangan dari kasus Ferdy Sambo tadi. Mohon maaf kalau kami itu ada salah-salah kata atau tidak berkenan di hati para audiens. Mungkin saja Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.